Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ballaghana syahra Ramadan al-mubarak wa syara'a 'alaina siyamahu wa qiyamahu wa tilawata kitabih wa ja'alana minas sha'imin wal qa'imin wa ghafara liman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina wa qudwatina nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat. Bapak Ibu, alhamdulillah ada ibu-ibunya. Alhamdulillah. Semalam belum ada. Jamaah salat subuh yang senantiasa ulun muliakan dan insyaallah kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara makanan hati adalah senantiasa hati kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita ini kalau tidak diberikan vitamin berupa zikir, berupa doa, memperbanyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak hubungan kita, menguatkan, mengokohkan hubungan kita dengan Allah Rabb, Tuhan kita, maka hati kita ini akan lapar. Dan apabila hati kita ini akan lapar, dia akan sakit, dia akan lemah, dia tidak mempunyai ikatan yang kuat dengan Allah sang pemilik hati. Oleh sebab itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Allah yang maha memegang, yang maha menguasai, yang maha mengendalikan hati, kokohkan agar hati kami senantiasa istiqamah di atas agamamu, istiqamah di atas ketaatan kepadamu. Inilah hati yang sangat penting. Banyak orang lebih mementingkan makanan fisik, makanan badan, vitamin tubuh, ya, daripada vitamin makanan dan protein gizi bagi hati. Padahal fisik itu akan tidak memberikan manfaat sama sekali apabila hatinya keras. Apabila hati manusia itu keras, susah untuk menangis, atau misalnya susah untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda hati yang sudah mengeras, susah untuk menangisi dosa, kemudian susah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berat terasa kaki melangkah ke masjid, berat terasa kedua tangan berbuat kebaikan, berat terasa hati ini berzikir kepada Allah, berat terasa ketika diajak untuk taat kepada Allah. Maka ya, inilah hati yang mayyit, kata Imam Ghazali. Hati yang sudah mati. Hati itu ada 3. Yang pertama adalah hati yang sehat. Di hati itu, kalau ulama bicara masalah hati itu panjang lebar sekali. Hati yang sehat kayak gimana hati yang sehat? Hati yang sehat adalah hati yang wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Yang pertama, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Qur'an, maka bertambah iman mereka. Ini diantara hati yang sehat. Innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang-orang mukmin itu mereka adalah orang-orang yang hanya apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar. Bergetar karena cinta, bergetar karena takut, bergetar karena harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
karena takut, karena cinta, karena harap. Itulah yang menjadi landasan, yang menjadi dasar ibadah kita kepada Allah. Kenapa kita sholat? Kenapa kita datang ke masjid? Kenapa kita berusaha untuk bangun, mendirikan sholat subuh berjamaah di langgar ataupun di masjid? Kenapa kita harus berpuasa 13 jam kurang lebih dari pagi sampai dengan sore? Kenapa kita harus umrah? Kenapa kita harus berhaji? Karena ada rasa takut kita kepada neraka Allah, kepada kemurkaan Allah kalau kita meninggalkan ketaatan kepada Allah. Karena ada rasa cinta kita kepada Allah yang sudah memberikan segala-galanya buat kita, yang sudah memberikan nafas, memberikan kesempatan, memberikan waktu hidup buat kita semuanya, yang sudah memberikan rezeki berupa keluarga, kesehatan buat anak-anak kita, pekerjaan yang lancar, semuanya urusan menjadi lancar. Itulah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat nikmat Allah, maka tumbuh cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah menjadi dasar semua ibadah yang kita lakukan, karena kita mengharapkan ridhonya Allah, kita mengharapkan cintanya Allah. Bagaimana sih orang-orang beriman itu cinta mereka kepada Allah? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang beriman itu kecintaan mereka kepada Allah mengalahkan seluruh cinta kepada selain Allah. Itu cinta kita kepada Allah yang pertama. Ada orang yang mencintai keluarganya, dia memperhatikan keluarganya, dia memberikan, tapi enggak sholat. Nah ini ya. Tapi orang yang betul-betul cinta kepada Allah, dia ingatkan keluarganya untuk sholat. Dia ingatkan kalau istrinya yang belum pakai jilbab supaya pakai jilbab. Dia ingatkan istrinya yang belum menutup aurat supaya menutup aurat dengan sempurna sesuai dengan kriteria pakaian wanita dalam agama Islam. Yang sampai udah pakai jilbab tapi baju dari leher ke bawah ketat, waduh, ini justru lebih bahaya lagi daripada orang yang bertelanjang. Ya, dalam syariat Islam itu pakaian seorang wanita muslimah tidak boleh ketat, tidak boleh ya, tipis. Tidak boleh menggunakan parfum, ini mohon maaf ya. Banyak sekarang orang jual parfum bisa tercium aromanya sama laki-laki 10 meter. Parfum apa itu? Akhirnya semua mata-mata laki-laki itu melihat ke arah wanita tersebut. Itu kan sesuatu yang kata Rasulullah SAW, wanita mana saja yang ketika keluar rumah lalu tercium aroma parfum dari pakaiannya, bahwa zaniyah, maka wanita itu telah berzina. Jadi zina itu bukan hanya, mohon maaf, kemaluan. Kata Rasulullah SAW, telah ditetapkan bagi setiap manusia itu bagian zinanya. Mata zinanya dengan melihat, tangan zinanya dengan berbuat, kaki berzina dengan melangkah tempat yang Allah murkai. Ya, pikiran juga bisa, hati juga bisa. Ya, segala sesuatu yang bisa mengundang syahwat, yang membangkitkan hawa nafsu manusia, kalau tidak dipelihara, kalau tidak dijaga, kalau tidak segera dicegah, ya, kalau tidak segera diputus saat itu juga pergerakannya, maka dia bisa membawa kepada zina yang lebih besar. Ya, kata Rasulullah SAW, mulai dari pikiran, mulai dari melihat sesuatu, kemudian menancap kepada pikiran, kemudian dibenarkan dalam hati, dan kemudian dilakukan. Ya, nauzubillah min dzalik. Jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Oleh sebab itu Imam Ghazali mengatakan hati yang sakit yang kedua ini adalah hati ya yang masih ada harapan untuk sembuh, tapi ada kemungkinan kalau dibiarkan hati sakit dia akan mati juga. Seperti kalau manusia sakit berat, ada harapan sembuh, ada dua kemungkinan. Ada kemungkinan untuk sembuh dari sakitnya, ada kemungkinan mati, tidak bisa lagi hidup. Nah, hati yang sakit itu adalah hati yang masih berdenyut, seperti nadi kita ini masih berdenyut, masih berdetak jantungnya.
dia masih bisa diajak sesekali-kali, tapi di lain sisi dia susah juga untuk diajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di lain sisi dia ibadah sekali, tetapi di lain waktu dia menalaikan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Ya. Azan berkumandang, tetap aja dia bekerja, tetap aja berdagang, tetap aja berjualan. Atau misalnya berbuat dosa dengan matanya, dengan dua tangannya, dengan lidah lisannya, ya. Dia berdosa. Ya, dia macam-macam. Jadi ini hati yang sakit. Masih ada kemungkinan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada ajakan. Tetapi banyak dominan di dalam hati tersebut, ya, maksiat dan masih dosa. Masih campur-campur. Campur-campur kayak es campur, ya. Kayak gado-gado lah. Ada macam-macam lah gitu. Nah, kayak gitu. Nah, yang ketiga itu adalah hati yang lebih berbahaya lagi, yaitu hati yang mayyit, qalbun mayyit, hati yang mati. Yaitu hati yang sudah tidak lagi mengenal kebaikan dan tidak lagi mengenal kemungkaran, ya. Bahkan bisa lebih parah lagi, yang mungkar dianggap ma'ruf, yang ma'ruf dianggap mungkar. Yang baik dianggap kemungkaran, sedangkan yang mungkar itu dianggap sesuatu yang baik. Ya, tempat-tempat maksiat, betul. Wah, ini kan rezeki orang. Ntar kalau ditutup gimana rezeki orang? Wah, macam-macam alasannya. Ya. Tutup warung, waduh, ntar orang makan hormati dong orang yang nggak puasa. Waduh, jadi macam-macam tuh dicari alasan supaya tetap bisa buka warung. Warung, ya, warung tanda petik, warung macam-macam lah. Nah, seperti itu jamaah yang Allah muliakan, ya. Jadi kata Rasulullah SAW, di dalam hati manusia itu apabila terus-menerus tertulis noda hitam sedikit demi sedikit, maka hati yang putih itu berubah menjadi hati yang kelam, hitam. Kemudian apabila hati itu yang sudah hitam, kata Rasulullah SAW, la ya'rifu munkaran wa la ya'rifu ma'rufan. Hati tersebut kalau sudah menghitam karena banyaknya noda-noda dosa yang sudah menggumpal di dalam hati tersebut, la ya'rifu munkaran wa la ya'rifu ma'rufan. Tidak mengenal kemungkaran lagi dan tidak lagi mengenal kebaikan. Nauzubillah min dzalik. Ini adalah hati yang mati. Walaupun fisiknya sehat, tubuhnya sering fitness misalnya kan. Wah, sehat semua. Tapi Allah tak melihat kepada fisik manusia. Kata Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari, Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wa la ila amwalikum walakinnahu yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak melihat kepada fisikmu, tubuhmu yang kekar, yang kuat, mungkin binaraga, juara 1, juara nasional, internasional, apalah segala macam, ya kan? Dan Allah tidak melihat kepada harta bendamu, ya mungkin dia terkaya seprovinsi, terkaya senasional, pengusaha apa segala macam, ya. Tapi ingat apa kata Allah Subhanahu wa taala, itu yang lebih baik daripada apa yang dikatakan oleh manusia. Manusia mengatakan, wah, dia adalah orang yang paus, dia adalah orang kaya, dielulukan orang-orang kaya ini. Sedangkan orang-orang yang beriman ini, nah itu dianggapnya nggak ada artinya, ya. Padahal orang beriman lebih berarti dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, ya, daripada orang yang hartanya banyak namun tidak ada iman di dalam hatinya, tidak ada amal soleh di dalam dirinya itu. Sehingga persis seperti apa yang pernah diceritakan atau yang disampaikan, yang dikatakan oleh para pengikut Qarun itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan yang begitu melimpah. Saking banyaknya hartanya, ya, dia bingung, akhirnya apa? Itu kereta kudanya berlapis emas. Lapisin lawan emas keretanya itu. Saking banyaknya itu, gudang-gudang harta bendanya tidak bisa dihitung. Banyaknya asetnya. Zul kan belum ada ATM. Belum ada ini, ya, tanah bergerak apa itu kan. Belum ada laporan kekayaan gitu ya. LKHP apa.
laporan kekayaan jabat lah begitu. Jadi Qarun pada waktu itu ya, begitu dilihat oleh orang-orang yang mencintai dunia, yang ingin seperti Qarun, yang terobsesi ingin seperti mereka mengatakan sungguh Qarun itu adalah orang yang sangat beruntung. Ya, dia mempunyai harta yang sangat banyak. Dibalas sama orang beriman, pengikut Nabi Musa. Celaka kalian, binasa kalian. Orang beriman itu lebih beruntung daripada orang kaya. Ya, apa buktinya? Rasulullah SAW mengatakan raqatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah subuh. 2 rakaat salat sunnah subuh nih lebih baik daripada dunia dengan segala isi-isinya. Ya. Jadi kalau kita melihat orang kaya, jangan dulu ada teman kita, wah kaya banget sih Din. Ingat, kita ini lebih sugih daripada buahnya. Apa? Mana buktinya? Kita ini miskin ternyata dah. Ada. Ingatlah sabda Rasulullah, raqatul fajri khairun dunya. 2 kali, 1 kali itu sholat subuh. Bagaimana kalau kita sholat subuh sebulan? 10 kali lipat dunia, 30 kali lah lebih baik. Jadi kalau misalkan ditampakkan dunia dengan segala kekayaan manusia yang memilikinya, ada yang punya tanah sekian ribu hektar, kita ngebayangin nih, aduh andai kata ulun bisa tanah 1000 hektar, andai kata ulun bisa eskavator 2000 unit, andai kata ulun bisa ini apa namanya misalnya smelter segala macam misalnya kan itu kita sering membayangin itu andai kata dunia, tapi belum pernah kita mengatakan andai kata ulun bisa istiqomah ibadah kayak sidinnya, andai kata ulun jumpa dengan sahabat-sahabat Nabi, berjumpa dengan Rasulullah, andai kata di hari kiamat ulun dikumpulkan sama Rasulullah. Harusnya kita mikir ke sana tuh. Kita mungkin jarang berpikir ke sana. Kenapa? Karena mungkin sudah menjadi fenomena global, ya, fenomena umum tengah masyarakat kita, bahwa yang paling banyak dipikirkan oleh masyarakat kita itu adalah masalah-masalah dunia. Maka Rasulullah SAW mengatakan, man asbaha, barang siapa yang bangun di waktu pagi, ya, sedangkan wahamuhu dunya, yang selalu dipikirin itu dunia. Ya apa gawean hari ini? Kayak gimana mikirin dunia itu? Dia mikirin dunia pertama kali, begitu bangun bukan aduh subuh dulu. Bangun, ayo bangunin anak-anak, bangun apa? Nah, mesti itu. Tapi ini ya, apa ya? Dengan kita nih masih bisa pulang barang-barang nih. Nah, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang bangun di waktu pagi, sedangkan yang selalu dipikirkan di dalam hatinya, di dalam otak pikirannya itu adalah dunia, ja'allah faqrahu baina ainihi. Allah akan meletakkan kefakiran yang terus-menerus di depan matanya. Dia akan terus merasa fakir, dia akan terus-menerus merasa miskin, merasa kurangan, enggak pernah cukup. Karena memang tidak ada satupun dunia ini yang bisa memberikan kecukupan. Adalah ceritanya orang yang sudah kaya mengatakan lu sudah cukup, kada usah lagi untuk kerja. Stop, nggak ada. Justru makin kaya makin menggila dia. Makin kaya mau lagi merampas tanah orang, makin kaya pengen menjabat supaya cara merampasnya lebih mudah, supaya izinnya lebih gampang. Nah itu tuh ujung-ujungnya itu. Kalau orang sudah kaya makin pengen luas kekayaannya, bukan malah berhenti. Nah seharusnya dalam ibadah seperti itu. Konsep ibadah itu kita jangan puas, tapi konsep dunia kita harus qanaah. Kalau konsep dalam agama Islam, dalam urusan ibadah, nggak boleh puas. Pahala ulun sudah banyak, kada usah gitu sholat. Nah, ulun sudah ke Mekah umrah, satu kali sholat di Masjidil Haram sama dengan 10.000 kali sholat di masjid lain. Ulun sudah 12 hari misalnya, 12 kali 10.000, 120.000, sudah gitu. Berarti ulun menghadangi kada sholat 10 tahun. Nah, kada sholat lagi ulun di sini. Ini salah, ya kan? Atau misalkan, ulun sudah banyak sedekah, bantu orang, sudah sekian miliar, kada usah gitu zakat, kada usah sholat, insya Allah sudah ganti. Nggak bisa. Kita harus betul-betul ibadah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kamu teruslah beribadah sampai mati.
Sampai kapan kita beribadah? Sampai kita beribadah kepada Allah itu jangan menunggu sakit, hanya taubat. Jangan menunggu sudah lemah, aduh nyesel. Maka gunakanlah waktu sekarang. Maka Rasulullah ingatkan kepada kita, ada dua nikmat yang paling banyak diabaikan manusia, nikmat sehat, nikmat waktu luang. Maka mumpung kita ada kesehatan sehingga kita memiliki banyak waktu luang, tidak banyak kesibukan, tidak banyak kerjaan banyak, maka gunakanlah sebaik mungkin untuk mengumpulkan bekal. Karena umur kita nggak tahu sampai kapan. Ya, dunia dikejar makin menjauh, kematian udah pasti di depan mata. Nah, itu masalahnya. Hendak mengejar dunia supaya mengumpati orang lain. Waduh, ulun harus target 2 tahun lagi kayak Sidit. Sekalinya baru setahun keot. Wassalamualaikum di dalam dunia. Ibaratnya kan. Jadi jangan sampai seperti itu. Udah rugi dunia, rugi lagi di akhirat. Nah, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka ibadah puasa Ramadan ini mengajarkan kepada kita untuk mengendalikan diri kita. Sesuatu yang satu fenomena ya, misalnya apa? Misalnya rokok lah, misalnya rokok. Ini kalau para perokok datang Ramadan berat. Ya, rokok ini. Saya mohon maaf. Ini datang Ramadan berat. Aduh, ya apa ya? Yang biasanya setiap jam harus ada asap yang mengepul tuh. Harus meniup api ibaratnya kan. Meniup asap nih. Nah, kadang-kadang lagi meniup asap. Ramadan ini 12 jam kadang-kadang meniup asap kayak apa? Tapi ternyata bisa, ya kan? Akhirnya bisa Bapak Ibu. Ya, Mas Bayu alhamdulillah ada Ibu ya. Jadi bisa. Perokok sekalipun begitu Ramadan tiba, hatinya betul-betul bersungguh-sungguh ingin meninggalkan rokok, meskipun hanya di waktu Ramadan saja, imbang Ramadan boleh lagi, itu ternyata bisa, kejadian bisa. Perokok berat itu bisa meninggalkan untuk sementara waktu rokoknya, ya, ya itu. Tetapi ya, ini Ramadan. Artinya apa sebenarnya? Puasa itu bisa membuat orang itu meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk sebenarnya itu. Kalau kita melihat ya, sampel ada orang yang bisa meninggalkan rokok selama 12 jam. Artinya apa? Orang yang sudah pecandu dengan perbuatan maksiat itu sebenarnya bisa, asal apa? Bersungguh-sungguh di dalam hatinya untuk meninggalkan kebiasaan buruk. Karena kita ini banyak alasan dulu kadang-kadang udah mencoba belum? Udah berikhtiar belum? Sudah berusaha belum? Ternyata belum berusaha. Harus berusaha. Ya, kayak orang mau kaya tuh, hendak menjadi orang sugih, kita lihat kerjanya potong-panting, banting tulangnya dibanting-banting siang dan malam. Itu nggak pernah dia berhenti karena terobsesi ingin jadi orang kaya. Nah, kita mengambil konsep seperti itu dalam hal ibadah, dalam hal meninggalkan dosa. Ya, jangan pernah kita berhenti berusaha untuk meninggalkan dosa. Jangan pernah kita mencoba untuk berhenti berikhtiar untuk terus menerus istiqamah beribadah kepada Allah sampai mati. Teruslah, karena kita belum berikhtiar dengan maksimal. Karena Allah pasti akan menolong. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang terus-menerus berusaha bekerja keras, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Pasti bisa. Karena seorang perokok, mohon maaf misalnya, kalau sudah punya istri, sudah punya anak, kan kasihan anaknya. Asapnya mengumpul mana-mana. Istrinya mencium, aduh, ada abang, kayak apa ya caranya? Karena bini pasti susah. Anak dilarang juga, kadang kawa. Nah, kasihan bininya, istrinya. Tapi ternyata bisa. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena dia berusaha bersungguh-sungguh dari hatinya untuk meninggalkan kebiasaan tersebut. Jamaah yang Allah muliakan. Tetapi ya, ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada rokok sebenarnya. Sesuatu yang sifatnya mubah tetapi hukumnya boleh menjadi haram, boleh jadi mubah ini. Apa itu? Hukumnya ada 2 kemungkinan. Bisa terus tetap statusnya mubah, hukumnya terus-menerus boleh dipakai, tapi bisa juga bisa menimbulkan dosa. Kira-kira apa itu? HP.
Nah, ini HP mana? HP ini, ya kan? HP ini lebih berat daripada rokok. Orang rokok kawa 12 jam, kadang merokok. HP ini awalah 12 jam ya, kadang buka HP, ya kan? Apalagi anak generasi Z, milenial, anak-anak muda. Kita melihatlah anak muda kalau nongkrong di warung di kafe, misalkan berkumpul nih 10 orang, adalah paderan, apa ya? Karena ada menunduk perhatian khusyuk, masing-masing megang HP. Karena ada komunikasi di antara mereka. Lain zaman kita bahari bila berkumpul, masya Allah, silaturahim lancar antara keluarga. Wah, ini silaturahim di rumah sampai di kerabat, bukannya berpandiran, HP perhatian. Ya, jadi acil ke apa macam-macam. Jadi main HP, sibuk lah. Karena silaturahim tidak terjalin dengan khusyuk. Malah yang terjadi dengan khusyuk lawan HP. Nah, itu masalahnya. Jadi berat. Ini baru sebatas yang mubah, yang kita buka-buka lah, yang mubah-mubah, tidak mubah berita misalnya. Tapi belum lagi di HP itu kan semua informasi bisa diakses dengan gampang. Semua informasi baik buruknya bisa kita akses dengan gampang, ya kan? Informasi-informasi yang tidak berguna, misalnya di bulan Ramadan harusnya maksimal kita misalnya boleh buka HP apabila kita membuka misalkan masalah fikih, hukum zakat, kayak apa mengeluarkan zakat, buka pembatal puasa, amalan bagi orang yang berpuasa misalnya. Itu bermanfaat pada saat itu. Tapi yang kita lihat ini berita pidana, berita kejahatan, pembunuhan, perampokan. Apa sih waktu kita? Sudah ada itu polisi yang menangani. Ya, itu kalau biasanya seperti itu, makanan hari-hari kita. Ya. Nah, belum lagi bicara generasi Z yang dibuka macam-macam game, belum lagi game online segala macam, insyaallah. Ya. Jadi HP ini jauh lebih berat untuk ditinggalkan daripada seorang perokok meninggalkan kebiasaan merokoknya. Orang gampang selesai. Padahal rokok itu, mohon maaf ya, ada dua pendapat ulama nih. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Dua itu aja. Pokoknya ada yang haram, ada yang makruh. Tapi yang terbaru semalamnya ada boleh aja. Ada lah yang melihat videonya, PT-nya itu ada kalau kita lihat. Ada yang mengatakan boleh. Masya Allah, ini baru ada nih setelah ribuan tahun ulama, ya, ratusan tahun lah anggap misalnya. Zaman Nabi nggak ada rokok misalnya kan. Tapi kemudian muncullah rokok, mengatakan boleh, alasannya seandainya. Nah, seandainya kan berarti belum terjadi. Tidak bisa kita menarik hukum untuk sesuatu yang belum terjadi, nggak bisa. Seandainya rokok halal, nah, beranilah mencabut keharamannya. Ya, apa begitu? Ya kan, rokok udah jelas itu membunuh, maaf segala macam, ya. Ahli-ahli kesehatan sudah ngomong bahaya rokok, apa segala macam udah. Ibaratnya muncul pendapat baru boleh, ini berarti orang lain ini udah melanggar kode etik ibaratnya kan. Ya, jadi jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, ternyata rokok ini HP ini jauh lebih berat. Boleh kalau misalkan HP itu bisa membuka transaksi segala macam. Mohon maaf sekarang trading ya. OMU itu sudah ngomong hukum trading itu kayak mana? Kayak trading jualan online gitu ya. Saham apa. Nah, kadang berbentuk, kadang berfisik, kadang mempunyai ketentuan hukum, peraturan apa segala macam, bisa berubah-ubah sewaktu-waktu. Ya, dari 1 juta tiba-tiba 1 miliar jadinya. Dari orang yang bisa duit 1 miliar tiba-tiba berkurang 0%. Nah, ini kan perampokan. Jadi MUI sudah ngomong punya haram trading itu. Walaupun kita lihat menjanjikan ada, insya Allah. Jadi memang sekarang ini luar biasa godaan kita. Tidak gampang kita ini istiqomah. Kadang-kadang hati kita digoda oleh harta. Kadang-kadang kita digoda oleh yang lain-lainnya. Ya. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Inilah fenomena Ramadan yang kita saksikan. Maka oleh sebab itulah Ramadan ini menjadi ibadah yang sangat efektif untuk mengendalikan diri kita, mengendalikan hawa nafsu kita untuk tidak memperturutkan
ya, godaan-godaan, rayuan-rayuan, bisikan-bisikan, perangkap-perangkap, ya, hawa nafsu manusia. Karena hawa nafsu manusia inilah, ya, Al-Quran bicara tentang 3 jenis hawa nafsu. Pertama, nafsu ammarah. Yang kedua, nafsu lawamah. Yang ketiga, nafsu mutmainnah. Nafsu lawamah, nafsu ammarah, inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu, ya, pintar mengajak kepada keburukan, kepada kemaksiatan. Ini nafsu ini. Ini adalah tipe, ini adalah karakter nafsu itu. Jadi karakter hawa nafsu itu mengajak kepada apa yang disukai oleh hawa nafsu, yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu hawa nafsu. Ya. Dan ini yang kita sedang tundukkan sekarang di bulan Ramadan ini. Ramadan adalah bulan yang sangat efektif untuk menundukkan hawa nafsu kita. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa." Kamu lihat nggak ada orang yang menjadikan nafsunya itu sebagai tuhannya? Kayak apa menjadikan itu sebagai tuhannya? Yaitu sebagaimana misalkan orang taat kepada Tuhannya. Ini manusia itu taat kepada hawa nafsunya. Apapun yang diajak oleh hawa nafsunya dia ikutin. Ya, misalkan hawa nafsunya kadang sholat, ya kayaknya aja sholat gampang aja tuh, waktunya masih panjang pulang. Nah, jadi nggak sholat ya, kayaknya aja zakat gampang, sedekah ya gitu sudah cukup lah, kalau usah lagi zakat misalnya. Biasanya banyak duit, gasan umrah, kalau usah gini umrah. Ini kayak apa kerjaan kena? Jadi macam-macam sih bu. Ya, karena apa? Karena manusia itu menyukai hawa nafsu di dalam dirinya itu. Ya. Karena manusia itu suka meniru-niru kadang-kadang, suka meniru-niru, dan ini adalah manusia memang seperti itu, suka meniru profil orang yang dia sukai, yang bisa berpengaruh dalam hidupnya. Ada misalkan artis ini ditirunya, ada pemain sepak bola ini gaya rambutnya, gaya anunya ditirunya segala macam. Akhirnya kita lihat itu. Maka generasi Z ini jamaah yang Allah muliakan memang generasi yang sangat unik. Kita harus masuk dengan cara mereka, tapi kita harus mempengaruhi mereka. Jangan sampai justru kita yang sudah tua malah pengen balik lagi ke masa muda. Ya kan? Udah kadang awal lagi ini. Kita sudah harus mempersiapkan bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita sudah memasuki 10 malam terakhir. Ramadan berlalu begitu sangat cepat. Sekarang kita tersisa kurang lebih 1 minggu lagi. 1 minggu lagi Ramadan ini. Ramadan ini Masya Allah jemaah Allah muliakan, ya. Bulan yang memberikan kesempatan kepada kita untuk mendapat pahala sebanyak-banyaknya, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita begitu banyak. Tapi kalau kita berpuasa di bulan Ramadan dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh memanfaatkan setiap waktunya untuk ibadah, untuk menambah pahala, insyaallah Allah ampuni dosa kita. Maka di 10 malam terakhir itu Rasulullah SAW mempunyai kebiasaan i'tikaf. Maka kalau sudah tiba 10 malam terakhir, Rasulullah SAW beriktikaf sampai wafat. Bahkan di tahun ketika beliau wafat itu Rasulullah beriktikaf itu 20 hari. Hadis Bukhari Muslim. Rasulullah SAW beriktikaf setiap Ramadan. Selesai subuh beliau memasuki tempat iktikafnya. Jadi kita mencari Lailatul Qadar itu memang dianjurkan pada malam-malam ganjil di 10 malam terakhir. Tetapi kalau kita hanya memfokuskan kepada malam-malam ganjil, sementara malam genap kita lewati saja, dikhawatirkan semangat kita untuk mencari Lailatul Qadar itu akan berkurang. Karena kita cuma fokus malam ganjil, tidak memfokuskan 10 malam terakhir. Pada Ramadan itu 10 malam terakhirnya Rasulullah SAW itu sadda mizarahu wa ahya lailahu wa aiqadha alahu. Beliau mengencangkan pengikat sarungnya, menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya. Itu kalau sudah 10 malam terakhir. Tapi Rasulullah menyuruh kita untuk mencari malam-malam ganjil. Maksudnya kayak apa? Maksudnya kalau sudah malam ganjil itu tidurnya sedikit. Kita lagi tikam di masjid, nah, malam genap, malam ganjil, malam bukan malam ganjil dan seterusnya. Begitu kita ketemu dapat malam ganjil, semangat kita, tidur kita lebih sedikit lagi. Malam genap guring kita misalkan 2-3 jam. Malam ganjil kita kurangi lagi. Waktu guring kita bukan 2 jam misalnya. Selebihnya kita gunakan untuk berzikir. Bagaimana kalau kita ngantuk saat zikir? Enggak apa-apa. Lagi zikir ngantuk, enggak apa-apa. Itu luar biasa, ya.
daripada orang lagi mabok, ya kan, tiba-tiba ngantuk gitu, lagi nyupir ngantuk, bahaya. Lebih baik kita lagi zikir mengantuk, insya Allah, ya. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, di saat itikaf inilah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga banyak bersedekah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam itu mengajak para istrinya untuk ikut dalam ibadah itikaf. Ya, maka orang-orang yang itikaf itu senantiasa dianjurkan untuk memperbanyak sholat, kemudian tilawah Quran, kemudian juga ya berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersedekah dan ibadah-ibadah lainnya. Ini adalah ibadah-ibadah pada malam itikaf yang sangat dianjurkan. Kemudian juga di dalam itikaf tersebut ya dianjurkan bagi seorang untuk, nah ini kalau misalkan itikaf zaman sekarang agak susah 24 jam. Karena mungkin realitanya banyak orang yang masih bekerja atau misalkan mulai kampung, awal lagi kayak dulu. Kalau dulu kita beritikaf mungkin bisa, sekarang bisa, asal putus sama ya 24 jam bisa ya, dari mulai masuk asar. Kenapa? Karena asar itulah tempat mulai itikaf. Jadi masuk asar, masjid masuk di waktu asar. Kenapa? Karena malaikat itu turun dan naik ke atas langit itu mulai asar dan subuh. Ketika mereka naik meninggalkan umat Islam ini naik ke atas, itu Allah tanya kepada mereka, bagaimana keadaan umat hambaku ketika kamu meninggalkan mereka? Yang mereka menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan sholat asar. Artinya apa? Sholat asar itu adalah start awal kita mulai itikaf di masjid. Ya, ada yang mengatakan maghrib, ada yang mengatakan maghrib, antara asar dan maghrib. Tapi kalau kita melihat dari malaikat-malaikat, tanazzalul malaikat waruh fiha, malaikat-malaikat turun, demikian pula dengan Jibril turun membawa berbagai macam urusan ke langit, ya, itu menunjukkan bahwasanya malaikat turun di waktu asar. Kemudian malaikat yang naik di waktu subuh ditanya oleh Allah, bagaimana kalian meninggalkan hambaku? Mereka mengatakan, kami tinggalkan mereka dalam keadaan sholat. Jadi ternyata disebutkan tentang keutamaan sholat asar, keutamaan sholat subuh. Orang yang mengabaikan atau bahkan meninggalkan sholat asar ini terputus, seperti dia memutus keluarganya, memutus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Subuh demikian pula. Maka dua sholat ini adalah dua sholat yang sangat luar biasa ya. Sholat asar dan sholat subuh ini langsung dilaporkan oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang Allah muliakan, yang terakhir, jangan lupa untuk di penghujung Ramadan mempersiapkan zakat fitrah. Zakat fitrah Idul Fitri ini artinya adalah penanda bahwa puasa kita sudah berakhir. Jadi banyak orang yang kemudian lebih banyak membesarkan Idul Fitri daripada Ramadan. Padahal Idul Fitri itu hanya sekedar pelepas Ramadan yang kita sudah laksanakan, menandakan bahwasanya puasa sudah berakhir. Kita harus makan, harus kita minum, menunjukkan bahwa kita sudah kada puasa lagi, ya. Sehingga kita harus makan dan minum. Maka pada saat itu kita berzakat. Waktunya apabila waktunya itu boleh beberapa hari sebelum malam takbiran, boleh pada saat malam takbiran, dan yang dianjurkan, disunahkan adalah pada saat pagi hari H Idul Fitri itu, sebelum khotib naik mimbar, ya. Maka semua kita sudah selesai dengan zakat kita masing-masing. Semua sudah didistribusikan kepada penerimanya, kepada fakir dan kepada miskin. Orang fakir dan orang miskin, dua orang saja. Kalaupun zakat kepada 8 golongan asnaf itu disebutkan di surah Al-Baqarah ayat 60, fakir, miskin, mu'allaf, kemudian ibnu sabilillah dan sebagainya, orang yang berhutang, itu adalah khusus untuk zakat mal. Jadi jangan diberikan zakat fitrah kita kepada fisabilillah, penuntut ilmu, kepada musafir yang singgah, ya, ibnu sabil yang kehabisan bekal safarnya. Jangan,
diberikanlah kepada fakir miskin. Dua kelompok ini, orang miskin kita mencari khusus untuk hari itu aja. Ya, beda dengan zakat mal. Zakat mal kita berikan untuk kebutuhan setahun. Satu keluarga kita tahu taat kepada Allah, ibadah sholatnya istiqomah. Boleh misi zakat mal, sudah. Ini pianlah zakat mal ulun berikan untuk kebutuhan pian keluarga setahun. Inggih. Nah, seperti itu zakat mal. Zakat fitrah cukup untuk satu hari. Dari mulai pagi sampai malam kena kebutuhan pian tercukupi. Esok kedarurat kita. Ya kan? Esok sudah lain urusan kita. Yang penting hari itu kata Rasulullah bergembira umat Islam semuanya. Bergembira tercukupi, bisi baju baru, kita kasih duit. Jadi emas lagi. Cuman beras karena cukup. Kalau bisa kasih lawan duitnya. Lawan berasnya apa? Iwaknya. Kadang bisa iwak kah? Uyahnya, iwaknya. Kasihan. Jadi beras lawan duit 100.000 cukup. Atau misalkan 150. Atau kalau bisa 200, ya. Itu senang banget itu pasti. Anaknya 2-3 orang kecil misalnya kan. Mau beli baju, Masya Allah, senang sekali itu anak. Luar biasa. Mereka baru bisa merasakan hidup yang sebetul-betulnya hidup di hari itu. Kalau kita ini kan udah bosan ini hidupnya nih dengan baju baru segala macam. Nah, giliran saudara-saudara kita yang kondisinya kekurangan, kita bahagiakan hatinya. Karena membahagiakan hati orang itu, menyenangkan hati orang itu adalah satu ibadah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima ibadah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dengan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya, kehadirannya. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.